Selamat pagi semuanya. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana keadaannya? Tadi saya melihat masih ada beberapa yang mungkin agak telat sedikit. Bolehkah beri salam kiri kanan Bapak Ibu belakang? Katakan kepada mereka selamat pagi, shalom, bagaimana kabarnya? Iya. Annyeonghaseyo. Saudara-saudara, perlu kita belajar tersenyum, amin ya. Coba dengan tersenyum. Ya jangan kalau datang ibadah itu mohon maaf, udah wajah pun pas-pasan, susah pula senyumnya, bencana alam betul itu sudah itu ya. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan berbicara tentang doa itu sendiri seperti lagu tadi yang dinyanyikan. Dan tema besar kita pada bulan ini, bulan Juni adalah doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa itu semua orang merindukan, bahwa kalau dia berdoa ada kuasa di dalam doanya, dan Tuhan mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Itu sebabnya pada hari ini kita akan coba melihat unsur-unsur penting ketika kita berbicara tentang doa yang berkuasa itu. Pada pagi hari tadi saya sudah berbicara tentang supaya Anda memiliki doa yang berkuasa itu adalah melatih diri untuk beribadah, memulai dari diri sendiri untuk mulai berdoa. Tidak ada doa yang berkuasa kalau tidak mulai dengan doa. Ada orang yang bertanya, Pak, bagaimana cara berdoa yang mantap, Pak? Bagaimana yang bagus sekali itu berdoanya, Pak? Cara berdoa yang paling mantap adalah dengan cara berdoalah. Berdoa bagaimana? Mulai saja berdoa. Tapi aku cuma tahu doa Bapa kami. Mulai dengan doa Bapa kami. Masalahnya doa Bapa kami pun tak tahu pula. Nah ini pula penyakit kan, udah susah lah negara. Udah gak ingat lagi dia doa Bapa kami itu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita kembali mengerti bahwa ada sebuah panggilan doa, panggilan kita mendekat kepada Allah itu sebuah panggilan yang besar yang diberikan anugerah yang besar untuk kita. Bisa Anda bayangkan sebenarnya kita ini semuanya ini kan masuk nerakanya ini semua, betul nggak? Nggak ada kita yang bisa masuk surga. Nengok muka-muka kita, perbuatan kita semua, nggak mungkin. Tapi karena anugerahnya luar biasa atas kita, dibawanya, ditariknya kita bisa mendekat kepadanya. Jadi doa itu adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita bawa diri kita untuk berkata, ini aku Tuhan, tarik aku kepadamu. Jadi saudara-saudara, ketika berbicara unsur doa yang berkuasa, itu memang dimulai dari sebuah kerinduan. Dan kalau Anda punya kerinduan hal itu hari ini, itu sangatlah baik. Dan jangan Anda berkata, nggak mungkin. Enggak, Anda berkata, aku akan berusaha, aku akan terus naikkan doa-doaku. Dan itu sangat baik. Jangan pernah putus asa dengan keadaanmu. Jangan pernah merasa tidak bisa oleh karena apa yang kau alami. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Amin saudara-saudara. Berapa banyakkah saya menemukan anak-anak saudara sebenarnya secara jujur punya banyak kekurangan, punya banyak, dari banyak sisi kita bisa lihat anak kita punya kekurangan. Belum lagi dana kita, uang kita tidak mungkin bisa mengkuliahkan anak. Tapi saya mau beritahu, jangan pernah ukur Tuhan dengan uang. Dia tidak bisa diukur. Dia Tuhan yang luar biasa. Ada seorang anak, saya baru melayani reuni guru-guru SPG, reuni tahun 90. Dan dia cerita ada seorang ibu yang saya tahu persis beberapa puluh tahun yang lalu ketika memulai pelayanan di Al-Asa. Hidup susahnya betul luar biasa. Lalu yang menjadi guru, berapalah guru pada waktu itu. Sekarang kan sudah ada sertifikasi, udah lengkap, udah banyak, udah enak gitu ya. Tetapi dari cerita, dari kisahnya yang dia sampaikan, bahwa hasil doa-doa yang dahulu kami naikkan, bagaimana bertalu-talu melihat anaknya yang dia sebenarnya tidak mampu. Suami pun sudah meninggal dunia pula. Tidak bisa, tidak mungkin. Tapi itulah Tuhan. Ketika saya bertemu, dia ceritakan bagaimana hidupnya ditolong Tuhan. Anaknya sudah 2 pegawai negeri yang tidak dia sangka-sangka. Lalu sekarang sudah ada yang kerja di lapas,
Dia beritahu saya, Pak, tolong kunjungi anak saya. Dia sudah pindah, Pak, ke lapas Gunung Sitoli, bekerja sebagai sipir penjara. Dia tunjukkan foto-fotonya. Saya nggak nyangka, dulu anak masih kecil-kecil. Bapak masih ingat ini, Bapak masih ingat. Saya bilang, udah nggak kuingat lagi lah. Udah 15-an tahun yang lalu, mana aku ingat lagi semua itu. Tapi dia cerita satu hal yang menarik buat saya, bahwa dia bilang, saya makin sadar, Pak, kalau bukan karena doa-doa dulu, waktu Bapak sering kalasa, mungkin susah hidup kami, tidak bisa. Tapi oleh karena doa-doa itu, Pak, makin saya sadari, dan itulah yang kuajarkan sama anakku sampai hari ini. Tinggal anaknya yang paling kecil. Anak yang paling kecil tidak mau kuliah, tapi pintar pula anaknya itu merias-rias wajah. Dan itulah yang mau dimasukkannya untuk sekolah, ataupun nantinya ada tempat dia bisa belajar merias. Saudara-saudaraku, itu Tuhan semua yang atur. Jadi pada akhirnya saya semakin menyadari bahwa kalau setiap kita yang punya kerinduan untuk Tuhan, kita doa dan terus, enggak pernah Tuhan biarkan memang. Enggak pernah Tuhan biarkan. Amin, saudara-saudaraku. Nah, kita akan melihat ada dua unsur penting. Kalau kita mau melihat doa yang berkuasa itu, sebenarnya ada beberapa unsur. Ya, mudah-mudahan bisa kita lihat unsur-unsur yang lain. Pelan-pelan ya, tergantung waktu. Yang pertama, kalau berbicara tentang doa yang berkuasa, itu berbicara tentang iman. Anda harus percaya bahwa Allah itu ada. Ibrani 11 ayat yang ke-6, saya jemput kita untuk melihat. Mari lihat ayatnya sebentar. Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa tanpa iman tak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tak mungkin. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dari ayat ini dua unsur penting yang Anda harus pegang baik-baik. Yang pertama, Anda harus percaya bahwa Allah itu ada. Dia tidak tidur, saudara-saudaraku. Kalau engkau punya persoalan bagaimanapun, kau harus yakin bahwa Allah itu ada. Kalau engkau dihina orang, kalau engkau dijebak, dihina, difitnah, diapain, kau nggak perlu membalas. Kau harus berkata, Allah itu ada. Dia sanggup membela engkau. Kalau kita ingin melihat doa kita itu berkuasa, iman yang satu ini harus ada pada saudara, yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Jadi di dalam kita menjalani hidup, kalau Anda jualan, kalau Anda berdagang, tiba-tiba hari itu katakanlah balik modal pun tidak ya, artinya rugilah begitu ya. Anda harus bilang, Tuhan melihat kerugianku, tak mungkin tidak dilihatnya. Allah melihat semua kesusahanku hari ini. Kalau Anda berdagang, waktu saya dengan Bro Julius berada di Kabupaten Mandeling Natal, saudara-saudara, kita sudah buka pos pelayanan di Kabupaten Mandeling Natal. Ada sebuah perusahaan di sana, dan itu perusahaan itu besar sekali. Satu perusahaan yang akan kita buka pos pelayanan itu sawitnya 800 hektar. Ada lagi tempat lain lagi ada 1.500 hektar. Ada PT yang lain itu hampir 2.000 hektar. Di sana ada 30 sampai 40.000 hektar sawit semua, dengan berbagai macam PT yang memilikinya. Yang menarik adalah di dalam PT itu 90% adalah orang Nias sebagai karyawannya, dan mereka tidak bergereja-gereja. Saudara-saudara, bersyukur pada Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Manajer yang sekali ini memberikan peluang untuk kita bisa buat ibadah. Bapak Ibu yang lihat videonya yang saya buat di grup, Anda tahu di mana itu ibadah itu? Yaitu di teras, panjang teras rumah itu, barak-barak tempat rumah-rumah karyawan semua, karena mereka rindu.
Saudara-saudara, itu sebabnya saya percaya bahwa sudah saatnya kita yang dari Nias ini menjadi berkat. Nggak susah ke sana, saudara. Sampai di Sibolga ke tempat itu 5 jam, nggak susah. Haleluya, nggak ada yang bilang amin, nggak ada, ya, gitu. 5 jam. Dari situ, dari tepi jalan masuk lagi ke dalam lagi, naik sepeda motor lagi masuk, jalan-jalan masuk. Kita lihat dari luar semuanya sawit, di dalam ada tempat rumah-rumah mereka. Saudara-saudara, apakah mereka bilang pada saya? Mereka sepertinya sudah yakin tak yakin lagi, cuman ya Tuhan ini gitu. Sebenarnya yang saya bilang pada mereka, yang salah bukan Tuhan. Yang salah itu adalah kalian. Kalau kalian percaya bahwa Tuhan Allah ada, harusnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi kan jujur kita harus akui, tidak sungguh-sungguh. Makanya ayatnya bilang, Tuhan, lihat ayatnya tadi bilang, apa? Memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Poin yang kedua, kalau Anda mau bicara doa berkuasa, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan hari ini ke gereja, minggu depan tidak. Hari ini ibadah, kemudian 1 tahun lagi baru ibadah. Itu nggak sungguh-sungguh namanya. Tuhan pasti memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Kata upah di situ, kalau saya artikan itu bicara tentang berkat dari Tuhan. Sedangkan kalau kita bicara upah di dalam dunia, namanya gaji, betul ya? Mana lebih besar, gaji atau berkat? Pastilah berkat. Nah itu tadi saya bilang, enggak tahu bagaimana anaknya kecil-kecil, rasanya tidak mungkin, tapi sungguh-sungguh berdoa setiap hari. Dengan tangisan berdoa menyerahkan anak-anaknya, itu ibu tiap hari. Ada berkatnya, selesai tuh anak tuh semua. Dia dengan sendiri menyekolahkan anaknya. Dan ada satu ini, kemarin dia bilang sama saya, Pak, anak saya mau jadi masuk polisi. Tuh, luar biasa. Ini nomornya Pak, sudah lulus. Akademi sudah lulus. Masih banyak lagi langkahnya Pak. Saudara-saudara, dia bukan cari dukun. Bukan seperti banyak orang. Mau pergi kemana apa, dicarinya apa? Ini afiso kan. Makanya betul-betul afiso dia. Karena yang dia cari ini afiso. Lalu kita ngomong tentang sungguh-sungguh, padahal kita menyimpang. Mana mungkin itu? Yakinlah doa Anda tidak berkuasa. Karena Tuhan mencari orang yang punya iman dan sungguh-sungguh mencari Dia. Halo, ingat baik-baik. Kalau bicara tentang sungguh-sungguh, itu bicara tentang apapun keadaan saudara, saudara akan tetap cari Tuhan. Bagaimanapun keadaan saudara, pada saat-saat kritis sekalipun Anda tetap cari Tuhan. Kata sungguh-sungguh itu artinya lagi berbicara fokuskan dirimu pada Tuhan. Sungguh-sungguh bicara fokus Anda pada Tuhan. Jangan pernah fokus pada masalah. Persoalan besar anak-anak Tuhan adalah kalau ada sesuatu kejadian, kalau ada sesuatu problema, yang dia fokuskan itu masalahnya. Dan jangan lupa, itulah taktik setan, supaya doamu tidak berkuasa lagi. Dia sedang membawa engkau supaya melihat pada masalahmu. Lihat ini anakmu, lihat begini kondisimu kan, lihat kan, tidak mungkin kan, begini kan. Lalu Anda berdoa, tapi Anda berdoa tidak lagi beriman. Anda tidak lagi berdoa percaya bahwa Allah itu ada, dengan sungguh bisa menolong. Anda tidak lagi percaya, tapi Anda cuma mendoa pada Tuhan, menyampaikan hanya keluh kesah saja. Tuhan beginilah anakku, Tuhan beginilah kondisi, beginilah begini. Ya Tuhan begana begini, ya begana begitu. Hanya engkau laporan saja sama Tuhan, kau ceritakan semua keluh kesahmu. Makanya mohon maaf, aku agak kesel kalau ada orang berdoa, doanya itu doa kekhawatiran. Tahu doa kekhawatiran? Hah? Doa yang selalu melihat kepada apa yang dia alami. Beginilah dibuatnya sama aku Tuhan. Kau tahu tidak Tuhan? Begini, Tuhan tahu, gak usah kau ceritakan. Sampai malaikat dibilang,
Pasti malaikat bilang, udah itu aja yang kau sampaikan dari dulu, nggak ada yang berubah-berubah. Itu aja. Coba kau ganti dulu topiknya yang lain. Anda kalau berdoa dan yakinkan bahwa Allah ada, Anda bisa bercerita tentang keluhan Anda, tapi Anda akan berkata, pada akhirnya Anda akan bilang begini, tapi aku percaya Tuhan, kau pasti tolong saya. Dengarkan, waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, dia tak kemana dibawa, terpaksa lari kan karena dikejar oleh Saul yang iri itu. Daud menuliskan dalam pemazmurnya, begini keadaanku, begini Tuhan, begini. Tapi selalu dia bilang, tapi aku berharap padamu ya Tuhan. Selalu dia sebutkan itu. Sesungguhnya Tuhan, engkaulah gunung batuku Tuhan. Dia selalu menyampaikan itu. Coba lihat satu ayat saja. Mazmur 141 ayat 8. Coba lihat Mazmur 141 ayat yang ke-8. Sudah, mari kita baca bersama-sama Mazmur 141 ayat yang ke-8. Silakan baca bersama-sama, 2, 3 ya. Tetapi jangan campakkan aku. Pada akhirnya dia berkata, padamulah Tuhan, sesungguhnya padamulah ya Allahku, padamulah mataku tertuju. Dia fokuskan dirinya kepada Allah saja, bukan fokus kepada masalah, bukan fokus kepada keadaan yang dialaminya. Itu sebabnya Paulus berkata dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 18, dia katakan, kita ini hidup karena percaya. Hidup bukan karena kita melihat yang kelihatan, tapi mampu melihat yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Jadi fokuskan pada saudaraku, pada yang ilahi itu, pada Allah yang luar biasa yang sanggup menolong saudara. Nah, kalau mau doa berkuasa ya begitu. Jangan fokus kepada persoalan, fokus kepada apa kata orang, fokus kepada yang kelihatan, fokus kepada sesuatu yang selalu saja yang hidup Anda melihat yang kenyataan yang Anda perhatikan. Saudaraku, harga-harga naik. Betul apa tidak? Saya juga kaget. Harga telur ayam satu papan itu dulu 45. Sekarang sudah 54. Naik 10.000. Bagi bapak-bapak dia nggak terlalu peduli. Ibu-ibu pasti peduli kali. Dia pasti bilang, ya ingat kalau sudah telur ayam naik, cabai pun naik, garam pun naik, semua naik. Cuman satu yang turun, harga diri turun. Itu saudara-saudara, semuanya pada naik. Tapi pertanyaannya, bisakah engkau bayangkan dalam dirimu kalau engkau selalu melihat kepada ini naik, ekonomi susah begini. Kalau itu Anda fokuskan, pasti Anda khawatir, pasti Anda stres. Betul kan? Doa Anda pun Anda hanya akan doa yang menceritakan kesusahan Anda saja. Tuhan, tahu kau kesusahanku Tuhan, inilah kesusahanku Tuhan. Ini Tuhan, harga gadulo sudah naik Tuhan. Tuhan, beras lagi naik, cabai juga, Tuhan, ikan pun sudah naik Tuhan, ayam apa lagi. Semua jadi kau ceritakan, udah tahu Tuhan itu. Gak usah kau sebutkan harga-harga cabai-cabai itu di sana, udah tahu Tuhan. Tapi kau ceritakan kenapa? Karena sebenarnya khawatirmu kau nggak bisa melihat Allah yang luar biasa di dalam semua itu bisa mengerjakan pekerjaan yang besar, yang mustahil. Dia mampu mengubah segala sesuatu. Kenapa tidak bisa berubah segala sesuatu dalam dirimu? Karena doamu itu doa yang biasa, doa yang selalu berceritakan tentang kesusahan. Harusnya doamu itu doa yang berkuasa, fokusnya padalah Tuhan. Itulah kata sungguh-sungguh. Orang yang tidak fokus pada Tuhan susah sungguh-sungguh. Amin saudara-saudara. Jadi iman, kemudian ada kesungguhan di dalamnya. Lalu kata sungguh-sungguh berbicara juga tentang hati. Hati ini kalau nggak dijaga dengan apa, ini nggak akan jadi sungguh-sungguh saudara.
Hatimu itu terus menerus hanya selalu yang kau masukkan sampah, yang kau taruh itu selalu racun, saya bilang begitu ya. Itu akan mematikan imanmu, sanggup mematikanmu. Apa itu sampah itu? Ya itulah sakit hati, kebencian, dendam, amarah. Selalu aja itu yang Anda simpan, sulit Anda akan menjadi sungguh-sungguh. Dan ingat, doa itu sekali lagi salah satu unsur penting adalah sungguh-sungguh. Kalau Amsal 4 ayat 23, apa Amsal 4 ayat 23 bilang? Coba, bisa tahu? Yang biasa kita tahu, jagalah hatimu dengan segala banyak uang, apa? Oh, dengan segala kewaspadaan. Enggak, jagalah hati dengan banyak uang gitu pula ya. Bukan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu terjemahan LAI, terjemahan baru. Tapi terjemahan yang lain unik. Terjemahan yang lain begini. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH, terutama sekali katanya, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi termasuk doamu, kalau nggak kau jaga dengan baik, akan terpengaruh juga lah doamu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan yang lain begini, BIMMK ya, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Wih, luar biasa. Rupa-rupanya hati ini mempengaruhi segala sesuatu dan menentukan langkah hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah hari ini doa-doa kita. Kenapa doa-doa yang biasa? Kenapa doa kita hanya doa yang begitu-begitu saja, kita rasanya apa ya? Bosan gitu ya, jenuh. Anda lihat kehidupan Anda lihat. Apakah Anda percaya, iman, percaya bahwa Allah itu ada dalam hidup saudara? Kadang seringkali kita sebenarnya udah jadi nggak percaya bahwa Allah itu ada di situ, menolong kita. Kita nggak yakin bahwa Allah ada. Karena iblis selalu membanding-bandingkan. Dia akan coba menaruh dalam pikiran kita supaya kita membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Dia akan coba menaruh dalam pikiran kita untuk membandingkan apa yang kita lakukan dengan orang lain lakukan. Apa yang keadaan kita dengan keadaan orang lain. Dia coba banding. Sehingga kita merasa tidak ada gunanya mengikut Tuhan. Tidak ada gunanya kita berdoa. Ingat baik-baik saudara-saudara. Kalau Anda sungguh-sungguh, ayatnya sudah dikatakan tadi, Dia memberi upah bagi yang sungguh-sungguh mencari Dia. Akhirnya, kebenaran ini saya mau akhiri dengan sebuah kerinduan. Marilah kita semua hari ini, naikkanlah doa-doamu yang bertalu-talu lebih lagi, dan sungguh-sungguh lebih lagi. Mata Anda fokus pada Tuhan. Jangan mata Anda fokus pada dunia ini. Buatlah dalam diri Anda sebuah prioritas-prioritas utama dalam hidup Anda. Bahwa prioritas hidup kita adalah saya mau menjadi orang yang sungguh-sungguh. Latihlah diri kita beribadah, latih. Jangan sampai kita putus di dalam ibadah. Jangan kita bermain-main dengan menganggap bahwa sepertinya ibadah itu biasa saja. Tidak, saudara-saudaraku. Tidak. 1 Timotius bilang begini. Coba kita lihat. Pada pasal yang keempat, apa dikatakannya saudaraku? Ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Masih ada lagi sekarang dongeng nenek-nenek tua?
Masih percaya Anda dengan dongeng-dongeng nenek-nenek tua sekarang? Sekarang dongeng nenek-nenek tua sudah digantikan. Ini dongeng nenek tua pada zaman saat Paulus menuliskannya. Dongeng nenek tua itu. Tapi sekarang sudah diganti dengan apa yang lebih modern. Apa itu? Drama Korea. Itu sekarang udah ke situ, udah pindah dia. Dulu dongeng nenek-nenek tua, sekarang drama Korea. Itu dongeng semua. Bener nggak itu ceritanya? Nggak bener, cuman dibuat-buat. Dibuatlah dengan berbagai macam gaya kan? Sehingga kita percaya itu dongeng nenek-nenek itu. Kita percayai semuanya. Sinetron. Bayangkan tuh sinetron. Ada film-film zaman dulu, beranak dalam kubur. Cuman lagu film pun aneh-anehnya aku tengok di Indonesia gitu. Percaya kita. Orang sudah sampai di planet Mars, sudah mempelajari Jupiter. Kita masih apa? Masih mempelajari beranak dalam kubur. Di mana ceritanya itu, saudara-saudara? Itulah yang kita percaya. Orang beranak dalam kubur kita percaya itu. Tuyul, masih percaya ini. Itu yang kita selalu lebih kita perhatikan, lebih kita ingat-ingat, lebih kita tahu. Salah. Kalau di Nias apa yang bentuk dongeng nenek itu yang suka saya lihat? Itu pesan-pesan zaman dulu. Misalnya, hati-hati, ada masuk ular ke rumah. Ada satu keluarga meminta saya, ular masuk Pak, selama ini nggak pernah ada ular masuk. Setelah saya lihat ke belakang rumahnya, pantaslah ular masuk. Sampah di situ semua. Wajarlah. Jadi jangan selalu percaya mitos-mitos itu. Apalagi yang lebih modern sekarang anak muda. Itu horoskop. Tahu horoskop? Bintangmu. Bintangmu apa? Libra. Kau apa? Scorpio. Kita lihat. Libra, nenekmu mati bulan depan. Scorpio, kau akan putus dalam pacaran. Begitu. Percaya, jangan bilang gak ada yang percaya. Ada banyak yang percaya. Itulah dongeng-dongeng yang kita selalu yakin. Kenapa gak kau percaya firman Tuhan dalam hidupmu? Latih dirimu beribadah. Ayat yang ke-8 bilang begini, ayat yang ke-8-nya. Latihan badani, apa katanya? Terbatas. Halo, terbatas olahraga. 1, 2, 3. Itu terbatas gunanya. Ada gunanya? Ada. 1, 3, 5. Ada gunanya? Ada. Tapi ayatnya bilang terbatas, supaya jangan kena asam urat. Kolesterol jauh kan gitu kan? Betul itu. Bukan saya bilang tidak berguna, olahraga lah. Tapi ayatnya bilang terbatas gunanya. Namun justru ayatnya bilang apa? Tapi ibadah berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Halo, kalau Anda beribadah ada janji yang berlimpah, yang luar biasa Tuhan berikan buat saudara. Bukan hari ini saja, tapi nanti janji di depan. Dengarkan saya baik-baik. Kenapa Daud luar biasa? Jawabannya ayat ini. Karena dia melatih dirinya beribadah pada Tuhan. Di padang gurun, di padang belantara, di padang rumput, di mana dia diberi tanggung jawab untuk memelihara, menggembalakan kawanan kambing domba ayahnya. Dia penuhi dengan tanggung jawab, dia jagai. Tetapi di saat di dalam penggembalaan itu, ada saat di mana dia akan duduk tenang. Apa yang dilakukannya? Dia ambil kecapinya. Ada 3 yang selalu dibawa Daud kemana-mana. 1, ali-ali. Itu senjata untuk dia melawan musuhnya. 2, tongkat. Tongkat gembala itu begini, ada melengkungnya. Kalau ada kambing domba yang lari mau ditariknya begini di lehernya. Balik katanya, dia tarik langsung.
Mau keluar dari kumpulan, mau kumpulan dari kawanan, disuruh tarik. Tongkat bicara tentang disiplin. Tongkat bicara tentang kekuatan kuasa yang harus dinyatakan supaya jangan sampai lari, jangan sampai jatuh, jangan sampai terhilang. Alih-alih itu senjata untuk berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Bagi kita sekarang kuasa kegelapan perjanjian baru, bagi dia itu singa dan beruang. Tapi yang ketiga adalah kecapi. Kecapi itu dia menyembah Tuhan Allahnya. Ting 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 ting. Dia keluarlah dari mulutnya mazmur yang luar biasa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Itu lagu kita sekarang. Lagunya yang dulu mungkin tidak seperti itu. Dia nyanyikan dengan lagu yang keluar dari hatinya. Dia menyembah Tuhan saja. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, katanya. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Dari mana dia dapat itu? Dari mana dia dapat kalimat itu? Mazmur 23 itu dari mana? Karena dia lihat itu. Dia seolah-olah sedang berbicara seperti Tuhan menjaga dia. Dia menjaga gembala kawanan domba itu. Dia menjaga dengan penuh tanggung jawab. Dan dia pun sedang mengatakan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan. Karena kawanan kambing dombanya gak kekurangan. Lagi haus, dia bawa ke air yang tenang. Saudara-saudara, itu datang karena dia berdoa menyembah Tuhan. Enggak pernah kau dapat kekuatan, enggak pernah dapat sebuah pengertian yang lebih lagi kalau kau enggak datang ibadah. Enggak mungkin. Bohong itu. Ada orang yang enggak pernah ibadah, tiba-tiba dia berkata, Tuhan bicara. Tuhan bicara pada aku tadi malam. Apa kata Tuhan? Dipatok ular aku. Percaya juga itu. Jangan begitu. Coba latih. Setiap minggu kok ibadah dengan sungguh. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada janji yang besar di depan sana yang Tuhan mau berikan. Hidup di masa depan. Amin saudara-saudaraku. Ayolah, ayolah. Semangati diri Anda. Kalau Anda lagi males nih. Enggak usah lah. Males kata aku. Kayaknya apa? Ada pula lagi yang bilang, kayaknya Roh Kudus tidak memimpin aku beribadah. Bodoh-bodoh. Di mana bilang Roh Kudus tidak memimpinmu beribadah? Iya, kayaknya nggak tergerak aku. Bisa pula beribadah nggak tergerak. Iya, nggak digerakkan Tuhan aku. Aku digerakkan oleh tidur ini. Biarlah aku tidur aja. Gimana ceritanya itu? Sampai ada yang selalu seolah-olah kalau mau beribadah pun seolah-olah tanya Tuhan. Kenapa? Karena dia ingin bertanya, Tuhan siapa yang khotbah hari ini? Tuhan kalau nggak Pak bangun Tuhan berarti tidak digerakkan Tuhan aku. Bodoh-bodoh. Mana ada ceritanya kok begitu? Latih dirimu. Lagi malas nih. Di situ kau paksa. Dan biasanya di situ kau dapat berkat dalam ibadah. Biasa begitu. Saya udah buktikan. Malas sekali aku ikut dulu persekutuan. Malas. Aduh. Apa nanti? Aduh. Tiba-tiba saya paksa, udahlah, pergi aja sambil bawa Alkitab. Malas betul. Terus nyanyi. Yang ajaibnya, waktu khotbah sang pengkhotbah, khotbahnya sederhana, tapi sepertinya menembak saya. Iya Tuhan. Lalu saya catetin. Iya betul, saya catetin. Sampai saya kembali ke tempat kos saya bilang, bodoh kali aku. Seandainya aku tadi tidak ibadah, mungkin aku gak dapat berkat firman Tuhan hari ini. Itu dipaksa. Jangan pula ada bapak-bapak gak ke gereja dia, istrinya ke gereja. Pulang ditanyanya sama suaminya, sama istrinya, apa tadi khotbah bapak itu? Istrinya dengan sangat semangat, begini tadi, begini. Oh iya. Oh puji Tuhan lah. Minggu depan kau lagi ya, kebaktian kau biar kau ceritakan lagi isi khotbah itu. Dia nggak ke gereja juga. Ajaib saudara-saudara, manusia yang begitu. Ajaib. Mana lagi kita mau mendapatkan sesuatu yang namanya janji untuk masa yang akan datang, upah atau berkat bagi yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudaraku, saya akhiri. Mari kita semua hari ini memiliki sebuah kerinduan yang lebih besar lagi untuk kita datang pada Tuhan.
Amin saudara. Saya rindu doa kita, doa yang berkuasa. Haleluya, amin saudaraku. Doa yang berkuasa. Berkuasa, doa yang berkuasa. Kalau saya ingat masa-masa dulu kami melayani, di mana naik sepeda begitu jauh sampai ke Binaka, di tengah jalan sudah tahu itu udah gelap mau hujan, kami akan berhenti sebentar, dan biasanya saya akan turut naikkan tangan saya tunjuk ke langit, dalam nama Yesus tidak boleh turun hujan sebelum kami sampai. Kenapa? Nggak ada bawa jas hujan, nggak ada bawa jaket. Berhenti, ku bilang tidak boleh turun sampai kami sampai di rumah. Wah, berangkat doh. Ini udah tahu kilat, tapi nggak turun-turun. Kami percepat langkah dayung sepeda. Betul, sampai di rumah. Begitu sampai di pintu tempat kos, langsung hujan. Nah, yang begitu-begitu luar biasa. Tapi jangan kau berhentikan hujan suka-sukamu. Mau berhenti hujan, berhenti dalam nama Yesus. Orang di atas gunung perlu air, jangan kau tutup-tutup. Harusnya kau bilang makin deras. Kenapa nggak bisa kau berhenti? Kenapa? Karena tujuanmu untuk apa? Hah? Mau berhentikan hujan itu untuk apa? Coba tujuan supaya hebat, supaya dilihat orang hebat. Saya suka melihat doa yang berkuasa itu dinyatakan betul pada waktu kita melayani. Orang sakit didoain, Tuhan sembuhkan. Walaupun saya melihat banyak teolog yang tidak percayakan mukjizat. Menerangkan begitu hebat ayat-ayat semua, maka tidak ada karunia mukjizat, tidak ada. Aku bilang kaulah itu tidak ada mukjizat. Kalau aku selalu kulihat mukjizat, nggak mau tahu itu. Banyak sekarang yang nggak percaya mukjizat. Udah gelarnya tinggi loh, profesor, doktor, karburator, kotor bocor, detailnya banyak, nggak percaya mukjizat. Kalau saya terlalu banyak. Halo, Anda pasti bisa, doa Anda berkuasa, katakan amin. Bilang dulu kiri kanan, doamu berkuasa. Makanya berimanlah, bilang. Sungguh-sungguhlah, bilang. Buang sampah di hatimu, bilang. Suami istri buang sampahmu, bilang. Busuk itu sampah itu di situ, jangan masuk di hati itu sampah. Doa Anda pasti berkuasa luar biasa. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa.